Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai soal yang telah dikerjakan sebelumnya, yaitu tentang materi piutang wesel atau not receivable. Pada saat kita mengerjakan yang namanya soal piutang wesel atau not receivable, yang harus diperhatikan adalah bulan. Bulan saat wesel terbit, bulan saat weselnya didiskontokan, dan bulan saat weselnya jatuh tempo. Banyak sekali bulan-bulan yang digunakan dalam perhitungan wesel. Lalu gimana sih caranya supaya kita tahu sebenarnya di bulan-bulan, misalkan bulan ini dia itu ada berapa hari gitu. Untuk memudahkan kita tahu bahwa di bulan tersebut itu ada berapa hari, kita bisa menggunakan tangan kita, yang mana kita asumsikan bahwa ini adalah Januari, kemudian di sela-selain itu dia Februari, ini Maret, kemudian ini April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bulan yang dia perhitungannya itu dapat di jari ini, yang lancip ini dia dihitungnya 31 hari. Jadi bulan ketika kita menghitung dan bulannya itu ada di sebelah sini, berarti otomatis dia ada 31 hari. Sedangkan bulan yang pada saat kita hitung dia itu ada di sela-sela jari ini, berarti dia ada 30 hari. Nah, khusus untuk bulan Februari dia itu hanya ada 28 hari. Namun ada tahun-tahun tertentu yang mana Februari itu ada 29 hari. Tahun apa sih Februari itu ada 29 hari, yaitu di tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu apa? Ya, tahun Kabisat merupakan tahun yang dimana dia itu habis dibagi 4, seperti tahun 2012, tahun 2014, 2012, 16, 20, 24. Jadi dia itu tahun Kabisat itu terjadi setiap 4 tahun sekali. Kemudian sekali lagi diingatkan bahwa untuk menghitung banyaknya hari di suatu bulan itu dapat digunakan menggunakan jari. Langsung saja kita misalkan mau tahu nih bulan Mei dia ada berapa hari. Kita hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei. Karena Mei-nya dia jatuh di sini, berarti otomatis dia ada 31 hari. Dari sini sudah paham kan cara untuk menghitung jumlah hari yang ada dalam suatu bulan. Jadi kita nggak harus buka kalender terlebih dahulu nih, misalkan weselnya terbit di bulan Maret 2012, jadi nggak mungkin dong kita buka kalender 2012, kita cari dulu nih di bulan Maret ya ada berapa hari ya gitu di tahun 2012, nggak mungkin kan, itu terlalu lama. Jadi dapat dihitung dengan menggunakan metode jari ini tadi. Baik, setelah sebelumnya kita sudah Ibu beritahu tentang bagaimana cara kita tahu ada berapa hari yang ada dalam periode bulan pada saat wesel diterbitkan, didiskontokan atau jatuh tempo. Saja kita langsung masuk ke soal. Yang pertama itu dia disuruh untuk menghitung sekaligus membuat jurnal dari transaksi yang terjadi di PT Hero di bulan Mei 2015. Di tanggal 3 Mei itu terjadi penjualan barang dagang kepada toko Kejora senilai 60 juta rupiah dengan syarat N/30. Di sini ada track pembayaran ya, N/30. Jadi ini penjualannya dilakukan secara kredit. Kemarin penjualan secara kredit, dia jurnalnya gimana? Piutang dagang
ada penjualan sebesar 60 juta rupiah. Kemudian transaksi yang kedua pada tanggal 7 Mei itu terjadi penarikan wesel atas toko Kejora nominal 60 juta rupiah dan jatuh tempo pembayarannya itu di tanggal 1 Juli 2014. Oke, 7 Mei. Berarti dia gimana nih jurnalnya 7 Mei? Itu piutang dagangnya diganti apa? Piutang wesel. Yang tadinya piutang dagang ada di sebelah debit, kemudian dia dipindahkan di sebelah kredit sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di tanggal 12 Mei itu dia dikatakan nih bahwa menerima cek dari toko bintang untuk pelunasan promes yang telah jatuh tempo dengan nominal 30 juta rupiah. Oke, berarti jurnalnya gimana nih? Dia penerimaan cek dari toko bintang untuk pelunasan promes yang telah jatuh tempo. Oke, karena dia menerima pelunasan berarti kita apa? Pas kita bertambah dong, karena ada orang debitur yang bayar hutang ke kita. Berarti ini dia kas pelunasan dari tagihan hutang wesel sebesar 30 juta rupiah. Ya, kemudian di tanggal 22 Mei dia diterima cek dari pelunasan promes 30 hari yang telah jatuh tempo dengan harga nominal 25 juta dan berbunga 9%. Oke, dia weselnya berbunga 9%. Berarti kita harus hitung nih. Hitung apa? Hitung pendapatan bunga. Oke, pendapatan bunganya berarti gimana nih hitungnya? 25 juta dikali 30 dibagi 360 dikali bunganya 9%. Nah, ini ada berapa ya? Sama dengan dikali 30 dibagi 360 dikali 9%. Hasilnya 187.500. Nothing quite explains why you fallen out of view. And do you Jadi di sini cashnya berapa? 25 juta 187.500. Ini dia plus bunga ya. Dia nerima pembayarannya plus bunganya. Lalu piutang weselnya berapa? Dia piutang weselnya itu 25 juta rupiah. Pendapatan bunganya 187.500. Kemarin ada yang langsung ngisi itu dia tanpa mencantumkan pendapatan bunga. Jadi itu masih kurang tepat ya. Seharusnya itu dimasukkan pendapatan bunga sebesar 187.500, bukannya pas pada piutang wesel sebesar 25.187.500, karena di situ nggak diberi keterangan nih
yang 187.500 itu sebenarnya dari mana? Nah, 187.500 itu dicatat dan diakui sebagai pendapatan bunga. Jadi jurnal ini tuh lebih tepat gitu. Kemudian soal terakhir yaitu di tanggal 27 Mei. Dikatakan di sini tuh diterima cek dari pelunasan atas promes 90 hari yang telah jatuh tempo dengan harga nominal 75 juta rupiah yang berbunga 11%. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu 75 juta rupiah dikali 90 dibagi 360 dikali 11%. Langsung saja kita hitung nih, 75 juta dikali 90 dibagi 30 kali 11%. Hasilnya 2.062.500. Berarti cash yang diterima berapa nih hasilnya? Itu kan piutang asalnya 75 juta rupiah, kemudian pendapatan bunganya 2.062.500. Berarti cashnya yang diterima itu 77 juta rupiah, 77.062.500 rupiah. Kemudian piutang wasalnya berapa nih? Piutang wasalnya dia 75 juta rupiah. Lalu kemudian bunganya itu 2.062.500. Soal pertama sudah selesai ya. Jadi sudah paham kan? Ini masuknya gimana? Langsung aja kita masuk ke soal nomor 2. Di sini soalnya dikatakan di tanggal 4 April 2016 toko Merpati menjual promes dengan usia 90 hari. Harga nominal promesnya itu 60 juta rupiah, berbunga 12%, jatuh tempo tanggal 9 Juni 2016. Bank memperhitungkan bunga diskonto sebesar 17%. Yang diminta adalah yang pertama itu berapa nilai jatuh tempo hasilnya, jumlah hari dalam periode diskon, yang tiga adalah nilai diskonto, dan yang terakhir adalah diminta untuk membuat jurnal dari transaksi di tanggal 4 April 2016. Oke, langsung saja kita hitung. Nah, yang pertama dia ditanyakannya itu nilai jatuh tempo wesel. Oke, nilai jatuh tempo wesel itu rumusnya adalah nilai nominal ditambah pendapatan bunga. Oke, jadi di sini kita belum tahu ya pendapatan bunganya itu berapa. Pendapatan bunga sendiri itu rumusnya adalah T kali R kali T. Price yaitu harga nominal, kemudian R itu rate tingkat suku bunganya, kemudian T itu time atau jumlah harinya. Jadi langsung saja kita hitung. Ini berarti sama dengan 60 juta rupiah dia dikali 90 dibagi 360 dikali berapa persen? 12%. Oke, jadi langsung saja kita hitung menggunakan rumus. Oke, berarti langsung saja ya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 60 juta rupiah dia dikalikan 90 dibagi 360 dikali 12%.
Hasilnya adalah Rp1.800.000. Oke, di sini kan tadi dia rumusnya NJT itu nilai jatuh tempo itu nilai nominal ditambah pendapatan bunga. Oke, jadi di sini tadi nilai nominalnya berapa? Nilai nominalnya itu Rp60 juta. Udah kita tambahin aja nih, kan dia pendapatan bunganya Rp1.800.000, nilai nominalnya Rp60 juta. Jadi nilai wasil saat jatuh tempo adalah Rp61.800.000. Yang kedua itu dia ditanyakan nih jumlah hari dalam periode diskon. Oke, jadi saat kita mencari jumlah hari dalam periode diskon itu kita carinya mulai dari mana nih? Oke, mulai dari saat tanggal wasal itu dijual atau didiskontokan, yaitu di tanggal 4 April, sampai dengan tanggal wasal tersebut itu jatuh tempo di tanggal 9 Juni. Jadi ini tuh yang kita cari tuh dari 4 April sampai dengan 9 Juni 2016. Jadi ini kita April, Mei, Juni. April tak ada berapa kalau kita hitung nih? Oke, dia ada 30 hari. Kemudian 30 hari ini tuh karena tadi asalnya dijual di tanggal 4, berarti kita kurangkan 4. 30 kurang 4 berapa jadinya? 26 hari. Kemudian di bulan Mei, karena dia di bulan April ada 30, maka di bulan Mei ada 31 hari. Lalu di bulan Juni, nah dia di bulan Juni itu jatuh temponya tanggal 9, berarti dia cuman jalan 9 hari di awal bulan. Jadi kita masukkan nih 9, lalu kita jumlahkan. Oke, jadi di sini jumlah hari dalam periode diskon dapat kita ketahui yaitu ada 66 hari. Jadi udah ketahuan ya jumlah hari dalam periode diskonnya itu ada berapa? Ada 66 hari. Dia dihitungnya mulai kapan? Mulai saat wasalnya itu didiskontokan sampai dengan saat wasalnya jatuh tempo. Jadi jangan sampai salah nih, kita ngitungnya jangan-jangan saat wasalnya terbit. Nah itu pasti nanti bakal membuat perhitungan kita sampai ke bawah-bawahnya itu bakalan salah kalau soalnya itu berkelanjutan. Kemudian dia ditanyakan nilai diskonto. Oke, karena kita tadi sudah mencari hari dalam periode diskon, berarti tinggal kita masukkan saja nih. Kalau nilai diskonto itu rumusnya gimana? Nilai wasal saat jatuh tempo dia dikurangi dengan diskonto dikurangi biaya administrasi. Ini kalau ada ya biaya administrasinya, berarti ini sama dengan tadi jumlah hari dalam periode diskonnya itu ketemu berapa? 66 hari. 66 hari dibagi 360, kemudian dia dikalikan berapa? Rp61.800.000. Kemudian dikali untuk bunga diskontonya tadi berapa? 17%. Oke, hasilnya adalah
Oke, hasilnya ada 1.926.100 rupiah. Oke, inilah yang dikatakan sebagai nilai diskonto atau besarnya diskon. Kalau mau dihitung juga bisa nih, di sini nilai tonanya itu nilai wesel saat jatuh tempo dikurangi nilai diskonto, maka dia ketemu 59.873.900 rupiah. Jadi di sini bisa kita buat jurnalnya, dia cash sebesar 59.873.900 rupiah. Ini sebelah debit. Kemudian di sini ada piutang wesel didiskontokan. Tuh sebesar tadi piutangnya jumlahnya berapa? 60 juta rupiah. Nah, ini kan berarti masih selisih nih, belum balance kan antara debit dan kreditnya. Oke, selisihnya itu kita masukkan dan catat sebagai beban bunga sebesar 126.100 rupiah. Oke, jadi jurnalnya itu cash sebesar 59.873.900 rupiah. Beban bunganya di sebelah debit 126.100 rupiah. Kemudian di kreditnya piutang wesel didiskontokan sebesar 60 juta rupiah. Lalu di sini kita bahas nih di soal ketiga. Soal yang kedua udah selesai ya. Soal ketiga itu dia wesel tanggal 2 Juni 2014 dengan harga nominal 54 juta rupiah. Jangka waktu pembayaran itu 60 hari dan berbunga 15%. Pada tanggal 5 Juli 2014, wesel tersebut didiskontokan ke bank dengan diskonto 18%. Kemudian dia yang ditanyakan adalah tanggal berapa wesel tersebut jatuh tempo, kemudian berapa nilai jatuh tempo wesel, yang ketiga itu berapa nilai tunai wesel saat didiskontokan, terus yang terakhir, apabila endorser bertanggung jawab mengenai pembayaran wesel resources, bagaimana jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pendiskontoan wesel. Dia ditanya nih, tanggal berapa weselnya jatuh tempo. Oke, untuk mencari tanggal berapa weselnya jatuh tempo, yang harus kita perhatikan adalah tanggal berapa weselnya terbit. Kayak di sini dikatakan tanggal 2 Juni 2014 wesel terbit. Nah, Juni ada berapa hari nih? Ada 30 hari. 30 hari 30 dikurangi 2, berarti ada 28 hari. Juli ada berapa hari? Jadi dia 30, berarti Julinya 31. Jadi di sini 59 hari. Karena ini dia jangka waktu pembayarannya 20 hari, berarti di sini masih kurang 1 hari lagi dong. Berarti Agustus masukin nih. Agustus 1 hari. Jadi di sini pas 60 hari. Jadi weselnya itu jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2014. Kemudian soal yang kedua itu dinanyakan nih, berapa nilai jatuh tempo wesel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mencari nilai jatuh tempo wesel, rumusnya adalah nilai nominal ditambah pendapatan bunga. Yang mana pendapatan bunga sendiri itu rumusnya adalah P kali R kali T.
yaitu nilai nominal dikalikan bunga kemudian dikalikan time atau jangka waktu pembayaran. Jadi di sini gimana nih? Berarti di sini 54 juta itu dia dikali 60 dibagi 360 dikalikan bunganya berapa nih? 15%. 360 dikali 15%. Hasilnya adalah Rp1.350.000. Oke, berarti nilai jatuh tempo waselnya berapa? Tadi nilai nominal waselnya kan sebesar Rp54 juta. Walking through the door, Berarti ya udah gini kita jumlah aja nih. mind is marching. Oke, jadi nilai nominal waselnya itu ketemu sebesar Rp55.350.000. Falling out of view. Lalu lanjut And do you ke feel nomor berikutnya. pain? Berapa nilai tunai wesel saat didiskontokan? Oke, jadi di sini untuk pengerjaan nomor 3C ini tuh di rata-rata semuanya hampir semua itu salah dalam menjawab, karena kalian hitungnya itu kebanyakan hitungnya itu menggunakan periode hari saat weselnya itu terbit, kemudian saat weselnya itu jatuh tempo yaitu Agustus. Jadi kalian cuman pakai 2 bulan, yaitu weselnya terbit di tanggal 2 Juni lalu langsung loncat nih ke Agustus. Padahal harusnya nggak boleh loncat, harus berurutan Juni, Juli, Agustus. Nggak boleh pakai bulan Juni lalu langsung masuk ke Agustus tanggal jatuh tempo. Nah, jadi sebenarnya yang benar untuk menghitung nilai tunai wesel saat didiskontokan itu kita menggunakan periode hari ini 5 Juli. Jadi bukan 2 Juni ya yang kita pakai untuk ngitung periode harinya, tapi yang kita pakai adalah tanggal 5 Juli, yaitu saat weselnya didiskontokan. Logikanya seperti ini. Kalian ngejual weselnya tanggal 5 Juli, tapi ngitung periode harinya tanggal 2 Juni saat weselnya terbit. Ya jelas nggak sinkron dong, bank juga nggak bakal mau gitu. Maksudnya kalau dia dijualnya tanggal 5 Juli ya berarti periode diskonnya harusnya dihitung tanggal 5 Juli dong, karena emang dijualnya di tanggal sekian gitu. Kalau 2 Juni kan dia tanggal weselnya terbit, jadi tanggal weselnya keluar. Nah, jadi untuk ngitung nilai tunai wesel saat didiskontokan atau kita nyari hari diskonto itu kita menghitungnya dari tanggal wesel didiskontokan. Bedakan antara kita menghitung hari bunga dan hari diskon. Kalau hari bunga itu kita ngitungnya saat weselnya terbit sampai dengan wesel jatuh tempo. Tapi kalau hari diskonto dia ngitungnya saat weselnya ini didiskontokan atau dijual ke bank sampai tanggal saat weselnya itu jatuh tempo Agustus. Jadi yang benar itu ngitungnya tanggal 5 Juli. 5 Juli. Juli. Ini ngitungnya wesel didiskontokan itu tanggal 5 Juli.
kita ngitungnya Juli, jatuh temponya bulan Agustus. Juli ada berapa hari? Juli itu ada 31 hari. 31 hari dikurangi 5, berarti ini sisa 26. Agustusnya dia 1, berarti di sini Walking through that door, 27 hari. Jadi hari diskonnya itu ada 27 hari. Hari diskonnya ada 27 hari. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, sama dengan 27 dibagi 360 dikali berapa? Kali nilai wesel saat jatuh tempo, yaitu 55 juta 350.000 rupiah dikalikan berapa nih? Bunganya berapa? Bunganya 18%. Masukkan bunganya 18%. Berarti kita masukkan 18%. Hasilnya adalah 747.225 rupiah. Jadi kita kurangkan saja nih, sama dengan nilai tunai wesel saat jatuh tempo dikurangi diskonnya. Hasilnya adalah 54.602.775 rupiah. Oke, jadi yang benar adalah 54.602.775 rupiah. Oke, lagi Ibu ingatkan bahwa pada saat kalian menghitung nilai tunai wesel saat didiskontokan, kalian itu periode harinya harus ngitung lagi, bukan pakai ini. Kemarin ada beberapa yang dia pakai 60 hari jangka waktu pembayarannya, atau ada juga yang pakai 33 hari, dia ngitungnya mulai weselnya terbit sampai ini weselnya didiskontokan. Nah itu kan salah kan, 33. Kalau kalian hitungnya mulai weselnya terbit sampai weselnya didiskontokan kan berarti dia 33 hari dong. Nah itu kan terlalu banyak, karena ini di sini 27 hari. Nah harusnya itu yang benar kalian hitungnya saat weselnya itu didiskontokan, yaitu tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus, tanggal weselnya jatuh tempo. Nah ketemu periode hari dalam periode diskon itu ketemunya ada 27 hari. Kemudian yang dimaksud dengan diskonnya, ya ini diskonnya. Nah ini kan karena ini yang ditanyakan nilai tunainya, berarti nilai wesel saat jatuh tempo dikurangi dengan diskon. Hasilnya ini 54.602.775 rupiah. Oke, langsung saja kita buat jurnalnya. Untuk yang C sudah selesai, kemudian kita buat yang D, yaitu kita diminta untuk buat jurnalnya. Jurnalnya adalah cash itu sebesar 54.602.775 rupiah. Kemudian di sini
piutang wesel didiskontokan di sebelah kredit itu berapa? 54 juta rupiah. Lalu di sini ada yang namanya pendapatan bunga. Pendapatan bunganya berapa? Pendapatan bunga itu selisih dari kas yang diterima dengan piutang wesel didiskontokan, yaitu sebesar 602.775 rupiah. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sekali lagi Ibu ingatkan pada saat menghitung wesel saat nilai tunai wesel saat didiskontokan, lebih diperhatikan lagi harinya, lebih cermat, lebih teliti, jangan terburu-buru, dibaca baik-baik soalnya, karena memang untuk mengerjakan soal dengan materi piutang wesel ini dibutuhkan ketelitian gitu. Jadi kalau kalian misalkan hitungnya selisih 1 hari aja, itu pasti bakal berakibat fatal. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.